Jadi maksudnya kalau Anda pakai laptop di rumah hari Minggu, ikut misa dari Katedral Bandung, misa dirayakan oleh Bapak Vijen, Justinus Martir, Hilman Pujiatmoko, itu apakah benar-benar misa? Anda harus menghela nafas dengan dalam-dalam, karena saya mau mengatakan kenyataan yang sesungguhnya bahwa itu bukan misa. Kita mengikuti teladan para rasul yang merayakan misa pada hari Minggu. Kemudian gereja membuat aturan bahwa kamu wajib merayakan misa pada hari Minggu. Aturan gereja itu tertulis di dalam kitab hukum kanonik, Codex Iuris Canonici, yaitu pada kanon 1248 paragraf yang pertama. Bunyinya begini: perintah untuk ambil bagian dalam misa, perhatikan, untuk ambil bagian dalam misa sesuai dengan perintah gereja dipenuhi oleh orang yang menghadiri misa. Berarti hadir secara lokasi juga berarti ada di sana orangnya, dimanapun misa itu dirayakan menurut ritus Katolik, entah pada hari raya itu sendiri, berarti hari Minggu yang dimaksudkan, kalau hari raya di luar hari Minggu ya berarti hari raya itu, atau pada sore hari sebelumnya, berarti praktek merayakan misa pada Sabtu sore juga punya landasan kanon 1248 paragraf yang pertama. Kalau orang bertanya, Rama, kalau misa Sabtu sore itu sudah misa Minggu atau belum? Sudah. Sekarang kita lanjut bahwa kita sudah tahu lah ini coronavirus menyebar seluruh dunia, itu juga menghantam gereja-gereja kita sehingga peribadatan misa kita sulit, gereja kosong, ditutup, PPKM 1, PPKM 2 berderet-deret, digonta-ganti namanya tapi tetap sama. Nah, ini keadaan situasi tertentu yang membuat kita tidak bisa merayakan misa. Lalu bagaimana? Ternyata saudara-saudari, gereja sudah merumuskan loh. Sebenarnya di sini gereja sudah merumuskan bagaimana kalau keadaan kita tidak memungkinkan. Memang secara khusus ini tidak bicara mengenai pandemi, tetapi dapat kita simpulkan juga, ini bisa kita kenakan, ini pandemi. Kita baca ya. Jika tidak ada pelayan suci, pertama tidak ada pelayan suci, bahasa gampangnya nggak ada rama, nggak ada romo, nggak ada pastur, nggak ada imam. Kalau nggak ada imam bagaimana misa? Kan tidak mungkin. Atau perhatikan berikutnya, karena alasan berat lain. Karena alasan berat lain. Dalam hal ini virus corona, pandemi, wabah yang membuat gereja ditutup, gereja tidak ada misa, dapat kita sebut alasan berat lain. Dan memang ada alasan berat. Itu berat, sudah jelas. Tidak mungkin ambil bagian dalam perayaan Ekaristi, dan memang tidak membuat kita mungkin ya. Sangat dianjurkan agar kaum beriman ambil bagian dalam liturgi sabda dan seterusnya. Itu konteksnya memang bukan pandemi, tapi saya berhenti pada kata sampai pada liturgi sabda. Berarti seandainya tidak bisa merayakan misa karena dua alasan itu, pertama nggak ada pelayannya. Nomor dua, alasan situasi yang berat lain, di luar nggak ada romo, romonya ada, tapi misanya nggak boleh, nah kan itu alasan berat. Berarti umat harus apa? Liturgi sabda. Atau ini masih sambungan, hendaknya secara perorangan berarti sendiri, atau dalam keluarga, satu keluarga, atau jika mungkin, itu jika mungkin beberapa keluarga bersatu dalam kebersamaan, meluangkan waktu untuk berdoa selama waktu yang pantas. Berarti solusinya ada dua. Pada saat tidak mungkin melaksanakan atau ikut atau menghadiri atau ambil bagian dalam kurban suci Ekaristi, satu, kita mengikuti atau melaksanakan liturgi sabda. Dua, berarti kita berdoa selama waktu yang pantas. Saya bahas sedikit ya. Apakah liturgi sabda boleh dirayakan oleh para laici? Laici itu awam ya. Boleh. Kalau itu sulit, contohnya sulitnya berarti memang tidak biasa. Saya tahu juga ada umat, banyak juga lah yang nggak biasa dengan liturgi sabda, bacaannya dari mana, pokoknya ribet lah, nggak ngerti katanya. Sudah, kalau nggak ngerti, doa bersama selama waktu yang pantas. Doa apa ya, Rama ya? Bebas. Rosario bersama boleh, segala macam doa-doa itu Anda lakukan boleh, tidak ada satu ketentuan khusus harus doa ini atau itu. Tetapi yang diperhatikan adalah waktu yang pantas. Berarti ada waktu yang pantas dan juga kepantasan. Waktu yang pantas itu kurang lebih bagaimana sih? Ya kalau umumnya kita ikut misa di gereja asli itu kan 1 jam, 1 jam setengah. Pantas-pantasnya ya kita doa itu ya setengah jam lah paling kurang. Kalau kita ikut misa 1 jam, masa doanya kamu hanya 1 menit, itu kan nggak pantas ya. Itu yang dimaksudkan. Berarti ada soal waktu yang kurang lebihnya menggantikan waktu misa kalau bisa, tapi ya setengahnya bolehlah cincai lah, tapi jangan kependekan.
Tapi juga bicara soal kepantasan, bagaimana kepantasan itu juga penting. Itu sebenarnya solusinya, dua hal itu. Jadi dilakukan sendiri di rumah. Namun memang karena perkembangan zaman, Deo gratius, puji Tuhan, haleluya saudara, kita punya kemudian alat teknologi canggih sehingga uskup bisa misal live streaming. Lihat senyumnya beliau mengembang. Halo Bapak Uskup, terima kasih sudah merayakan selalu bisa live streaming untuk kami semua. Nah, itu live streaming. Ada juga yang menyebut misa online ya. Itu istilahnya macam-macam sekarang. Misa live streaming, misa online. Sehingga pemandangan seperti ini menjadi pemandangan yang sangat biasa. Sekarang saya mau mengajak saudara-saudari untuk menelaah bagian ini. Pertanyaannya adalah, apakah itu benar-benar misa? Jadi maksudnya kalau Anda pakai laptop di rumah hari Minggu, ikut misa dari Katedral Bandung, misa dirayakan oleh Bapak Vijen, Justinus Martir, Hilman Pujiatmoko, itu apakah benar-benar misa? Anda harus menghela nafas dengan dalam-dalam, karena saya mau mengatakan kenyataan yang sesungguhnya bahwa itu bukan misa. Bagaimana Rama Bayu ini melemahkan iman umat? Ya, oke, dengar baik-baik. Jangan dipotong di sini kalau direkam ya. Apakah itu benar-benar misa? Bukan. Karena tidak terpenuhi syarat-syarat yang membuat itu menjadi satu sakramen ya. Forma dan materinya tidak terpenuhi. Berarti kalau kita mengikuti misa live streaming dari rumah, apakah saya itu sedang merayakan misa, Romo? Bukan. Lalu selama ini kami berbuat nggak ada gunanya. Nanti dulu. Itu memang bukan misa, tetapi kerangkanya adalah bahwa itu berguna gitu loh. Itu misa atau bukan? Bukan. Tapi berguna apa enggak? Berguna. Nah itu, cara menalarnya begitu. Mungkin selama ini Anda sudah mengikuti dan belum sempat memikirkan mengenai persoalan ini. Sekarang saya mau mengajak Anda memikirkan persoalan ini dan juga merefleksikannya. Bukan misa, tapi berguna. Lalu harus dipandang sebagai apa? Nah, kita kembali ke kanon tadi. Mari saya tuntun Anda untuk kembali kepada kanon yang bagian depan tadi, yang sudah dikutip tadi ya. Kanon 1248, paragraf yang kedua. Liturgi sabda dan berdoa selama waktu yang pantas. Jadi sebenarnya fenomen ini, peristiwa seperti ini memang bukan misa, tetapi kita dapat menilainya menurut ukuran kanon 1248, paragraf kedua, kaum beriman ambil bagian dalam liturgi sabda. Itulah kan yang diatur oleh gereja sebenarnya. Kalau tidak mungkin situasi karena berat, liturgi sabda. Dan itu terbantu. Deo gratia, syukur kepada Allah. Ada Bapak Uskup Bandung yang setia merayakan misa dari katedral. Kita semua bisa ikut ambil bagian. Jadi sebenarnya Anda sedang mengikuti liturgi sabda dan juga olah rohani dalam arti berdoa selama waktu yang pantas. Ketika Anda menyaksikan itu, kan Anda dituntun sebenarnya. Dituntun bacaan demi bacaan, doa demi doa, bahkan nanti diteguhkan bagaimana homili. Uskup Bandung itu kalau homili luar biasa loh. Kalau saya ketemu orang, wah Bapak Uskup dari Bandung, betul, waduh uskupnya homilinya luar biasa. Jadi itulah sebenarnya cara menalarnya saudara-saudari. Berdoa dengan waktu yang pantas dan liturgi sabda. Itu sesungguhnya. Lalu perlu bagaimana? Perlunya apa? Kita lihat beberapa hal yang dapat kita lakukan. Liturgi sabda berarti kita sedang ikut liturgi loh. Gitu. Berdoa berarti kita sedang berdoa, bukan menonton perayaan Ekaristi. Jadi sebenarnya apa yang Anda lakukan dengan live streaming, misa live streaming, itu sesungguhnya Anda berdoa yang pantas. Anda sedang mengikuti liturgi sabda. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Ini sudah banyak diulas di sana-sini sebenarnya, perkara-perkara ini. Namun saya akan sedikit menggarisbawahi. Kalau itu liturgi sabda, kalau kita menganggapnya itu sebagai liturgi sabda, bagus kalau Anda persiapkan. Sekarang zaman now ini kan gampang untuk cari sumber-sumber. Anda tinggal cari bacaan minggu depan dari mana, didalami dulu, dibaca dulu paling kurang, persiapkan yang baik. Berarti juga ada lilin di sana pakai baju yang bagus gitu ya. Misalnya seperti saya sedang ngomong ini kan, pakai baju polar yang bagus, nggak hanya pakai kaos oblong, apalagi cuma pakai singlet ikut bisa live streaming yang adalah liturgi sabda itu kan, itu bukan sesuatu yang selayaknya. Tapi ini sudah tahu lah, banyak orang sudah mengetahui persoalan-persoalan seperti ini. Ini contoh waktu itu saya membuat ini, dan Romo Tanto di paroki kami itu, ini isinya adalah panduan liturgi sabda, sehingga orang bisa terbantu untuk menyiapkan liturgi sabda itu. Kalau itu dianggap sebagai berdoa yang pantas, maka kepantasan menjadi penting. Pantas apa enggak?
Sikap duduk ya kakinya kayak gitu, atau malah main HP, atau malah sambil masak, itu Anda tidak berdoa yang pantas, tapi Anda sedang ya sambil lalu. Maka kalau kanon yang berarti ajaran gereja, yang berarti suatu peraturan dari gereja mengatakan berdoa dalam waktu yang pantas, berarti ada unsur kepantasan, maka juga perlu diatur bagaimana kepantasan. Jadi kalau kita menghayatinya sebagai liturgi sabda, maupun waktu berdoa yang pantas, tentulah penghayatan itu akan tercermin di dalam apa? Dalam cara kita mengikutinya. Sekali lagi, misa live streaming, misa atau bukan, tapi apakah tidak berguna? Berguna. Sebagai apa? Liturgi sabda, berdoa dalam waktu yang pantas. Itulah yang dikatakan gereja dalam dokumen-dokumen yang sudah tadi disebut. Bagian terakhir yang mau saya sampaikan adalah live streaming atau recorded gitu. Berarti begini Rama, kami itu harus ikut yang live streaming, berarti siaran langsung. Kalau istilah zaman dulu kan siaran langsung. Contohnya dari Katedral Bandung jam 9, apakah kami benar-benar jam 9 ini harus ikut misa atau yang boleh yang rekaman Rama? Ini tidak mudah dijawab, tetapi begini. Ini pendapat saya yang memang tidak ada pendasaran dalam dokumen gereja, karena pastilah dokumen gereja nggak punya aturan mengenai ini. Tapi ini pendapat yang dilogika sendiri. Kalau untuk saya, dua-duanya memungkinkan, hanya memang live streaming, siaran langsung punya nilai lebih tinggi. Ini opini saya, sekali lagi. Ini opini teologis yang saya buat, tentulah Anda boleh nggak setuju, tapi ini tawaran saya. Live streaming itu punya taraf yang lebih tinggi dibandingkan ikut siaran tunda. Kenapa? Nomor satu, berarti di lain tempat, yang Anda tahu di tempat itu juga sedang berlangsung suatu doa, artinya Anda mempersatukan dengan doa-doa yang sedang berlangsung itu. Ada kesehatian, mengangkat hati bersama-sama. Jadi ketika misalnya Bapak Uskup mengatakan, marilah mengarahkan hati. Di saat itu, Bapak Uskup yang di Katedral Bandung itu mengajak Anda pada saat yang sama mengangkat hati. Yang ada di beberapa detik, Romo, ya itu oke lah, itu soal teknis. Tapi bahwa di saat yang sama, itu terjadi perayaan itu. Nomor dua, komitmen. Itu kan memerlukan kesungguhan kita, berarti olah rohani kita akan lebih dalam lagi. Maksudnya adalah, kalau sudah ada jadwalnya kan berarti kita harus ikut jadwal. Kalau ngikut yang rekaman kan, nanti dulu lah. Bobo dulu, bobo lagi. Berarti kan terserah kita. Artinya kurang ada komitmen atau belum ada komitmen yang lebih dalam. Makanya saya katakan, ya bisa dua-duanya, tetapi live streaming lebih tinggi dalam opini teologi saya dibandingkan recorded atau rekaman karena dua hal. Satu, kebersamaan hakikatnya itu berarti perayaan bersama. Nomor dua, komitmen Anda. Tetapi apakah rekaman juga nggak berguna? Berguna juga. Tetapi jangan karena kemalasan. Kalau Anda mengikuti misa rekaman karena faktor kemalasan, berarti artinya belum ada komitmen rohani di situ. Tingkatkan ayo. Dengan waktu yang sudah tetap live streaming itu kan meningkatkan ini sebenarnya komitmen. Kalau rekaman, tetapi karena Anda memiliki kesulitan tertentu, itu boleh. Umpamanya tempat-tempat tertentu mati listrik pada pagi hari, baru nyala jam 12 siang. Ya apa boleh baut, kan begitu. Bautnya Anda cari sendiri. Itu karena situasi tidak memungkinkan. Itu oke kalau kata saya. Jadi live streaming atau recorded, lebih tinggi live streaming dalam opini saya, tapi recorded pun ada nilainya. Sehingga Anda pun tetap punya waktu berdoa yang pantas tadi. Tetapi bagaimanapun jika sudah mungkin ini yang terbaik, Anda datang ke gereja. Tetapi bagaimanapun jika sudah mungkin ini yang terbaik, Anda datang ke gereja. Tetapi bagaimanapun jika sudah mungkin ini yang terbaik, Anda datang ke gereja. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan mulai dari hakikat Ekaristi, kemudian Ekaristi dan pandemi, bagaimana kita menalar situasi kontemporer sekarang ini, dan bagian terakhir saya mengajak untuk mempertimbangkan lalu bagaimana. Demikian pemaparan saya, semoga ada gunanya dan bermanfaat bagi kita. Saya akhiri dengan Shalom Alaikum.